kurang lebih begitu ya, apa yang di-highlight oleh Bu Afi ini adalah berkaitan dengan backlog perumahan memang ada, tapi apakah diikuti dengan demand atau tidak. Jadi sehingga kita perlu melihat lebih lanjut demand-nya ada atau tidak. Demand dan kemampuan bayar. Betul, demand diikuti dengan kemampuan bayar tentunya. Betul. Kemampuan bayar diikuti juga dengan sebetulnya seberapa tinggi harga perumahan saat ini disesuaikan dengan penghasilan. Begitu. Sehingga ini adalah problematika yang bisa kita katakan ini cukup sirkular begitu ya. Artinya bagai ayam dan telur begitu. Tapi ketika kita lihat lagi lebih lanjut upaya intervensi dari pemerintah saat ini kan sebetulnya dengan rencana tapera begitu. Tapi Ibu Afi sendiri juga menyatakan tadi lebih baik dengan subsidi. Nah, ketika kita compare untuk menyelesaikan permasalahan dengan tapera dengan subsidi, seperti apa mungkin Ibu bisa memberikan perbandingan, memberikan contoh bahwa subsidi ini lebih baik ketimbang tapera. Jadi misalnya subsidi bunga misalnya, karena mereka juga punya problem ketika bunga naik ya. Pada umumnya tuh di mana-mana ketika bunga naik tuh cenderung mereka yang tadinya sudah tahu berapa anggaran untuk cicilan tiba-tiba naik, nah itu menjadi problem. Nah mungkin di sini kita modelnya seperti UKM aja, misalnya kayak model KUR, subsidinya berapa persen selama berapa tahun gitu ya. Sehingga pada saat orang sudah punya income yang meningkat, mungkin subsidinya akan dikurangi. Nah saya rasa itu lebih memecahkan masalah dan bisa tepat sasaran. Karena orang-orang yang akan diberikan subsidi bunga itu kan alasannya adalah supaya harga rumahnya bisa terjangkau kan gitu. Jadi pilihannya dua, subsidi dari suku bunga atau harganya terjangkau. Berarti kalau harganya misalnya 100 juta, pemerintah misalnya berapa persen sih yang mau disubsidi dari harga rumah itu sendiri gitu. Nah itu bisa dipakai gitu. Jadi nggak perlu menggunakan tabungan hanya sebagai likuiditas. Kalau likuiditas menurut saya sih sebenarnya bisa saja dilakukan oleh pemerintah, bahkan perbankan pun sebenarnya walaupun saat ini dana lebih rendah daripada kredit, sebenarnya likuiditas bank itu masih tinggi gitu. Bisa dibantu melalui perbankan. Betul, jadi sebenarnya nggak ada isu tentang likuiditas ya, cuman mungkin isunya pemerintah bunganya misalnya, ya udah subsidinya di bunga aja gitu. Jadi itu salah satu cara memecahkan masalah. Karena kalau saat ini tapera itu dipaksakan gitu ya, dengan orang yang sudah income-nya sangat terbatas, dia harus dipotong lagi dan pengusaha juga keberatan karena situasinya memang baru 2025, 2026 itu mungkin diharapkan mulai membaik ekonomi. Tapi saat ini sedang tidak baik-baik saja, semua orang mengatakan demikian. Bahkan kalau kita lihat pengusaha pun juga masih banyak mengalami penurunan walaupun ada sebagian pengusaha yang punya keuntungan yang baik kan gitu ya. Jadi selalu akan tidak bersama-sama, tetapi yang justru menyerap tenaga kerja itulah yang mereka itu tidak keuntungannya tidak baik-baik saja gitu. Baik. Benar. Baik, tapi ketika kita compare kan tadi dengan subsidi ini kan sebetulnya istilah yang dikorbankan adalah dari APBN ke depannya. Sementara dengan adanya tapera ini kan sebetulnya lebih dikorbankan adalah dari sisi tadi ya masyarakat yang harus membayarkan iuran gitu. Nah, ketika kita lihat untuk APBN sendiri seberapa sanggup sebetulnya APBN untuk membantu subsidi perumahan masyarakat? Jadi gini, itu kan bisa saja dialihkan karena kalau kita melihat banyak sekali anggaran pemerintah yang sebenarnya tidak ada fokus di setiap tahunnya. Harusnya pemerintah tuh punya fokus di setiap tahun sehingga ada pengalihan anggaran. Nah, sayangnya dalam kita membuat anggaran kalau jujur aja kalau kita lihat biasanya naikin 10%, tapi tidak ada fokus tertentu gitu. Jadi saatnya lah ini pemerintah baru nanti adalah setiap tahun tuh ada fokus sehingga ketika bicara tentang perumahan mungkin dalam 2 tahun fokusnya sebagian untuk subsidi gitu. Karena itu pun juga menurut saya jumlahnya nggak akan signifikan kok gitu loh. Tiba-tiba semua orang ngambil rumah saya rasa nggak juga gitu. Nah jadi bisa diambil dari anggaran-anggaran yang memang tidak terlalu tidak terlalu penting ya. Misalnya kita melihat anggaran pendidikan kan wajib 20%. Nah selama ini kan kalau kita lihat apakah itu terpakai semua? Rasa-rasanya akhirnya pengeluarannya tuh nggak jelas kemana. Nah itu kan bisa dikurangin. Nah, undang-undangnya diperbaiki, lalu dialihkan kepada perumahan gitu. Jadi memang harus ada satu fokus dan tematik dalam setiap tahun sehingga itu bisa dilakukan. Jadi saya melihatnya nggak akan terlalu banyak subsidi untuk itu gitu karena juga masyarakat yang punya kemampuan untuk rame-rame mengambil kredit saya rasa juga nggak banyak karena sebagian masyarakat sudah punya rumah gitu ya kan nggak akan juga diberikan pada rumah kedua ketiga kan ini kan cenderung pada rumah pertama gitu. Nah ASN saya rasa sudah sebagian besar punya rumah. Tetapi sektor informal ini yang sebagian memang masih belum punya rumah karena mereka selama ini tidak dilirik oleh bank di mana dianggap tidak punya penghasilan tetap gitu. Sehingga padahal mereka yang justru saat ini lebih banyak butuh rumah gitu. Nah ini yang mungkin harus kita cari model mungkin dalam mengangsur tidak berdasarkan
bulanan, tetapi berdasarkan kapan sih penghasilan mereka tuh tinggi, itu dipotong lebih banyak misalnya. Atau mungkin agunannya yang diperluas. Betul, kan itu kalau agunan kan bisa dari rumah itu sendiri kan sebenarnya gitu. Tapi bagaimana tingkat penghasilannya itu bisa dilihat. Nah ini yang saya rasa PR-nya adalah bagaimana sektor informal itu bisa terakses dengan perumahan ini. Saya rasa itu yang justru sekarang jadi masalah. Bukan lagi ASN, bukan lagi orang-orang yang di sektor formal. Karena sektor formal itu saya rasa bank-bank pada rebutan kok ngasih kredit mereka gitu loh. Mungkin juga jangka waktu, karena jangka waktu pemerintah kan, jangka waktu bank itu kan sekarang dibatasi. Nah mungkin ke depan bisa lebih panjang kan sampai usia 55 ya. Berarti dalam orang usia 30 itu udah boleh pinjam. Nah bagaimana caranya supaya dia pinjamnya lebih panjang misalnya. Sehingga angsurannya bisa lebih murah gitu. Baik. Nah jadi saya rasa itu bisa dilakukan kalau memang Tapera ini ditunda gitu ya. Dalam kondisi saat ini saya rasa itu lebih baik sih buat pemerintah supaya tidak membebani masyarakat dalam situasi yang belum ada penyerapan tenaga kerja. 1% juga menyerap tenaga kerja masih kecil gitu. Apalagi tadi juga masih di highlight begitu ya, menitik beratkan dari sektor informal ya, apalagi juga dengan seiring dengan generasi millennials, generasi Gen Z yang semakin banyak beralih ke tadi sektor informal. Betul sekali. Dari sisi upaya untuk mendapatkan pendapatan. Kemudian ketika kita melihat lebih lanjut, tadi sekali lagi kita mungkin akan membahas berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli perumahan, begitu artinya dari pendapatan masyarakat dianggap ini tidak menyesuaikan kenaikan dari harga rumah ataupun juga harga tanah. Betul. Sebetulnya problem utamanya yang dilihat dari oleh Bu Alfi sebagai ekonom begitu, mungkin perlu ada intervensi dari pemerintah, regulasi dari pemerintah berkaitan dengan mungkin pengkontrolan begitu, upaya untuk menekan kenaikan harga signifikan seperti apa? Jadi memang di Indonesia ini kan harga tanah ini di mekanisme pasar yang berlaku kan. Kalaupun ada harga yang ditetapkan berdasarkan pajak, harga istilah itu kalau dalam pajak bumi bangunan, itu kan ternyata di pasarnya melebihi daripada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan. Nah ini yang menjadi problem utama, sehingga harga rumah itu nggak pernah turun. Selalu dari waktu ke waktu selalu naik, itu pertama. Yang kedua, harga-harga bahan bangunan selalu juga meningkat, tidak pernah stabil kan gitu ya. Jadi otomatis dari tahun ke tahun ibaratnya kita sudah nabung untuk DP, harusnya udah bisa buat DP, nggak bisa lagi karena harganya naik lagi gitu. Ya artinya bahwa kenaikannya itu lebih cepat daripada DP yang ditabung oleh masyarakat. Jadi menurut saya akan sulit masyarakat untuk bisa menggapai harga walaupun mungkin harga itu ditetapkan gitu. Nah mungkin ada satu daerah yang melakukan adalah tanah-tanah pemerintah yang akhirnya dibangun gitu, sehingga karena itu tanah pemerintah harganya kan bisa disesuaikan, tidak mengikuti harga pasar. Nah itu yang salah satu yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua mungkin juga perumahannya tidak menjadi hak milik, tapi pada waktu tertentu kembali kepada pemerintah. Saya rasa itu juga hak guna bangunan jadinya ya. Itu saya rasa salah satu cara yang bisa untuk menggapai mereka gitu, sehingga harganya masih bisa ditetapkan. Itu salah satu juga yang bisa dilakukan. Lalu yang ketiga, kita juga mesti lihat anak-anak milenial sekarang tuh lebih suka cenderung sewa dibandingkan beli rumah kan. Nah itu kan berarti karakter marketnya udah berbeda lagi. Selain memang alasan karena harga rumahnya terlalu mahal. Betul. Terus yang kedua juga anak-anak muda sekarang kan cenderung nggak mau repot gitu kan. Nah bahkan ada generasi sandwich namanya, di mana mereka kumpul sama orang tua. Nah jadi memang harus dipilah-pilah. Seperti apa sih sebenarnya demand ya, dan setiap pemerintah daerah mungkin juga diminta untuk mempersiapkan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk perumahan rakyat. Kalau nggak akan mungkin karena harga-harga sudah terlalu mahal. Tapi kalaupun ada non jauh di sana tidak bisa akses terhadap tempat bekerja mereka, sehingga akibatnya apa? Transportasinya lebih mahal daripada cicilannya gitu. Nah ini kan juga harus dipertimbangkan, Mbak.